Selamat datang di VauGet Education. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Berikut adalah periode penting tentang sejarah kolonial Belanda di Indonesia. 1. Kedatangan awal kolonisasi. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Indonesia, tiba di Banten, Jawa. Tujuannya adalah mencari rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Pada tahun 1605, VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon, Maluku, dan mulai mendirikan pos-pos perdagangan di seluruh kepulauan Indonesia. 2. Masa kejayaan VOC. Pada tahun 1605, VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon, Maluku, dan mulai mendirikan pos-pos perdagangan di seluruh kepulauan Indonesia. Pada tahun 1619, Jan Pieter Zoon merebut Jayakarta dan mendirikan Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Pada tahun 1623, peristiwa pembantaian Ambon, di mana VOC membunuh sejumlah pedagang Inggris dan orang-orang lokal yang dituduh berkomplot melawan Belanda. 3. Kemunduran dan akhir VOC. 1700-an, VOC mulai mengalami masalah keuangan akibat korupsi, biaya perang, dan administrasi yang buruk. 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda, dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. 4. Masa kolonial Belanda. Tahun 1800 sampai tahun 1811, Hindia Belanda, nama Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda dikelola langsung oleh pemerintah Belanda. Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama. Tahun 1811 sampai tahun 1816, pendudukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles setelah Belanda dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Napoleon. 1816, pemerintah kolonial Belanda kembali mengambil alih kekuasaan setelah Kongres Wina. 5. Sistem tanam paksa dan eksploitasi. 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa kulturstelsel. Sistem ini memaksa petani Indonesia menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tahun 1830 sampai tahun 1870, sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia, tetapi menguntungkan ekonomi Belanda. 6. Masa politik etis. 1901, Belanda memperkenalkan politik etis sebagai upaya untuk memberikan kompensasi atas eksploitasi yang dilakukan selama berabad-abad. Program ini meliputi pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. 1908, pembentukan Budi Utomo, organisasi pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini menandai awal dari pergerakan nasionalis. 7. Perang Kemerdekaan dan Akhir Kolonialisme. 1942, Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda untuk sementara. 1945, setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Tahun 1945 sampai tahun 1949, Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Perjuangan ini berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. 8. Dampak dan warisan kolonial. Masa kolonial Belanda meninggalkan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk sistem pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Namun, masa ini juga menyisakan luka sejarah dan perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan.
Kolonialisme Belanda di Indonesia adalah salah satu periode terpanjang dalam sejarah kolonialisme dunia, membentuk banyak aspek kehidupan modern di Indonesia baik secara positif maupun negatif. Jadi kalian udah tahu kan tentang sejarah kolonial Belanda di Indonesia? Thank you, jangan lupa subscribe Fauget Education, kalau yang udah subscribe semoga tambah pintar, amin.